السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال أيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tanggal 2 Desember 2023 di penghujung akhir tahun. Artinya bulan depan kita sudah masuk tahun 2024. Detik demi detik terus berjalan, menit demi menit pun demikian, dan juga jam demi jam terus berjalan. Tak mungkin satu detik pun kembali, terus berjalan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Tidak ada ulang tahun, yang ada adalah hilang tahun. Artinya tak mungkin kembali lagi. Semuanya terus berjalan menjadi sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Nanti ketika datang maut, ketika datang kematian menjemput seseorang, maka dia berkata rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah kami, tangguhkanlah kami, beri kami kesempatan untuk hidup. Mau apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Ingin melakukan amal saleh, ingin melakukan amal kebaikan, ingin sholatnya lebih khusyuk, ingin sholat subuhnya berjamaah di Masjid Nurul Huda, ingin ikutan membantu fakir miskin, anak yatim, membangun masjid. Jawaban Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kalaulah sudah maut menjemput, maka di situ adalah akhir dari bekal hidup kita yang kita bawa. Maka semua yang kita kumpulkan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Semuanya itu fana, dan yang kekal adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Al-Hakim, dan ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan juga oleh hadis dalam At-Talkhis. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang berbahagia, apa pesannya? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dan itu merupakan sunnatullah yang kita ketahui semuanya. Pesannya adalah syababaka qabla haram, waktu mudamu sebelum datang waktu tua.
selagi kita kuat, selagi kita sehat, selagi kita tidak sakit, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka optimalkanlah beribadah saat muda. Bukan menghabiskan waktu muda foya-foya, waktu muda ke diskotik, na'udzubillah min dzalik. Waktu muda menghabiskan dengan merokok, narkoba, minum alkohol, na'udzubillah min dzalik. Tidak bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat kecuali ditanya padanya tentang 4 perkara. Dan yang pertama adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, termasuk waktu mudanya, untuk apa ia gunakan. Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An umri fima afna ay madza amilta mundzu balagta, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, di antaranya apa yang kamu lakukan sejak kamu akil balik, sejak taklif. Di antara kita mungkin ada yang umur 12 tahun, 13 tahun sudah akil balik, af'alul mukallafin, semuanya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un, ayahsabul insanu ay yutraka suda. Apakah kamu mengira Allah ciptakan kamu itu main-main belaka, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah tanpa pertanggungjawaban? Sekali-kali tidak. Adaita ma faradallahu alaik, sudahkah kamu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadamu? Melaksanakan ibadah sehari semalam 5 waktu. Apakah sering lalai, bolong-bolong? Padahal as-salah imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Apakah sholat subuhnya berjamaah bagi yang laki-laki yang sudah akil balik di masjid, memenuhi masjid-masjid? Ataukah sudah menunaikan zakat, melaksanakan ibadah saum Ramadan, membantu fakir miskin? Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi punya anak, diajarkan anaknya menutup aurat, laki-laki dan perempuan. Wajtanabta ma harrama 'alaik, sudahkah engkau menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Narkoba, alkohol, membuang-buang waktu yang tidak berfaedah, bahkan menggunjing, AIDS, angku, iri, dengki, suudzon yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauhi. Sudahkah kita menghindarinya? Sudahkah larangan-larangan Allah sekuat tenaga kita hindari? Fa in kana qad fa'ala dzalika naja wa salim. Kalaulah kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka kita telah lulus dan kita telah selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak lagi manfaat harta, anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ataukah sebaliknya, wa illam yakun fa'ala dzalik halaka. Kalaulah kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangan Allah, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, menjadi orang yang binasa, orang yang celaka. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua. Apalagi sudah 40 tahun, harus banyak bersyukur. Lebih dari itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
50 tahun, 60 tahun. Yang kita berikan pada Allah lah bekal ketakwaan kita, bukan rumah yang kita tinggali, rumah yang luas, deposito yang banyak, harta, tahta, kendaraan yang mentah, bukan. Tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Al-Quran, tadabbur kita dengan ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wasihataka qabla saqam. Sehat kita sebelum datang waktu sakit sudah menjadi sunnatullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah ciptakan kalian dari lemah, kemudian dari lemah kita baik saat itu, kemudian lama-lama kita menjadi kuat. Tapi nanti akan terjadi proses degeneratif, akan lemah kembali dan berubah. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi sehat kita beribadah dengan optimal. Usahakan raka'ataini khafifatain, walaupun hanya 2 rakaat singkat ringan sebelum datang sholat subuh, kita upayakan. Kalaulah saat ini subuh itu jam 4:04, maka kita bangun sebelumnya untuk melaksanakan ibadah 2 rakaat. Tambah lagi rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adanya kapan? Tiap hari ada. Kesempatan itu ada. Bahkan wala ubali, Allah tidak peduli sebanyak apapun dosanya manusia, walaupun sebesar gunung sekalipun, ketika dia bangun malam dia mohon ampunan pada Allah, maka kata Allah, saya tidak peduli, maka akan aku ampuni dosa-dosanya, akan aku berikan rahmatku. Itulah Allah akan turun di sepertiga malam. Dan kemudian wa ghinaka qabla faqr, waktu kita kaya maka bersedekahlah, jangan seperti keinginan orang-orang yang munafik, orang-orang yang nifaq. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlih bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka ada yang berikrar kepada Allah, kalaulah Allah berikan rezeki pada kami, maka pasti kami akan sedekah dan pasti kami akan menjadi orang yang soleh. Dan Allah berikan rezeki kepada mereka, tapi ternyata mereka tetap bakhil dan termasuk orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian wa faraghaka qabla syahr, waktu luang kita sebelum waktu sibuk kita. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. 2 nikmat yang kita sering lupa, sering lalai adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kalaulah ajal sudah datang, tidak mungkin ditangguhkan kembali, tidak mungkin kita bisa melakukan amal saleh. Yang ada hanya penyesalan, yang ada hanya tangisan orang sekitar, dan itu pun sesaat. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita hamba yang saleh, yang dapat memanfaatkan segala peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk min husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسابحة بقصه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والبغاة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعصم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا أفرغ عليهم وعلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.